Ini yang menyebabkan si sekring tadi putus atau jebol dari sini. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah setia follow di channel Toko 46. Pada kesempatan video kali ini saya akan mencoba memberikan solusi pada head unit Kenwood serinya berapa ini? DPX MP3 110S. Nah, ini adalah kasusnya mati total. Kita coba terlebih dahulu, langsung saja tanpa berlama-lama. Seperti apa? Ini kita gunakan adaptor 12 volt dan sudah kita sambungkan soketnya. Tombol powernya ada di sini. Ini sengaja saya gunakan plastik agar tidak memantulkan bayangan ya. Oke, mati ya. Saya akan coba cari tahu satu persatu. Dirunut nanti dari suplai daya. Ini sepertinya sudah pernah dibongkar. Ini tutupnya saya angkat tadi. Sepertinya sudah pernah dibongkar. Saya akan mulai lakukan pengecekan satu persatu dari mulai suplai tegangannya. Oke. Saya akan cek suplai tegangannya terlebih dahulu. Dan langsung saja kita pertama kali yang kita selalu lakukan pengecekan pada head unit pada saat kondisi mati total seperti ini adalah selalu saya akan cek sikring terlebih dahulu. Sebelum saya lepas, saya gunakan avometer saja. Mode continuity. Ya, cara mengeceknya seperti ini. Sampai sini sepertinya ada putus jalurnya sikring. Coba kita lihat secara fisik ya. Ternyata ini sikringnya putus. Tapi jangan senang dulu, karena memperbaiki komponen elektronik atau spare part ya. Oke, saya lanjutkan. Ada paket datang sampai tadi. Nah, di sini sikringnya putus. Sikringnya ini sudah putus. Tapi jangan senang dulu, karena perbaikan elektronik itu tidak semudah itu. Cuman ganti sikring aja selesai gitu kan. Kita harus cari tahu penyebab utamanya kenapa sikring ini bisa putus. Ada dua penyebab. Apakah dari faktor eksternal, terjadi short sebelumnya, contoh seperti ini ya, antara negatif dan ACC kontak ini mungkin bisa terhubung langsung seperti ini, negatif dengan positif terhubung langsung, dan posisi kabel sedang soketnya sedang terpasang ke audio double DIN, itu bisa menyebabkan sikring ini putus juga, atau bisa jadi dari komponen yang ada di dalam. Nah, itu yang perlu kita tahu dan kita cari tahu di situ. Oke, langsung saja kita bongkar sebelum kita ganti sikringnya ini. Ya, lanjut. Apakah benar hanya karena sikringnya saja, atau shortnya ini disebabkan karena dari luar seperti yang tadi saya jelaskan, atau memang dari dalam komponen ini ada pernah terjadi short. Ini ada dua buah baut di sini.
Mudah ya cara lepasnya. Lalu kita akan lepas bagian DVD playernya dari posisi bawah atas saja, karena di bawah agak susah. Nah, bisa tarik, saya lepas, ditarik ke atas dulu, penguncinya ke atas seperti ini, baru ditarik kabel fleksibelnya. Oke, tadi posisinya seperti ini ya untuk pemasangannya, biar nggak lupa nanti kita. Oke, kita pinggirkan terlebih dahulu. Nah, ini dalamannya sudah sangat kotor, sekali. Nanti kita bongkar, kita bersihkan, dan kita jemur, kita keringkan agar tidak ada bekas sisa-sisa cairan setelah dilakukan pembersihan. Nih di sini ada penguncinya juga di bawah. Bagian bawah ada penguncinya, kita bisa tarik ke atas. Terlebih dahulu kita buka part per part, per komponen. Lepaskan seluruh baut yang ada di sini yang nempel, kita bongkar. Ini bautnya baut panjang semua karena menyatu dengan pendingin atau pendingin IC ya. Cuaca di Jakarta pagi ini cukup sejuk. Suhu udara ruangan ini kisaran 28, 25, mungkin 27 derajat. Biasanya Jakarta itu 30 ke atas. Ini Jakarta Timur. Nah, ini sudah saya lepaskan. Kita simpan terlebih dahulu. Nah, pendingin sudah kita lepaskan, kita angkat semua bagian casingnya, kita bersihkan bagian PCB-nya, lalu kita cek komponennya, apakah ada yang mencurigakan atau ada komponen yang harusnya diganti, seperti itu. Ini adalah part di bagian belakang panel dan pendingin. Lalu saya akan buka di bagian samping ini, ada dua baut. Dan bagian bawah nanti kita lanjutkan. Kumpulkan baut berdasarkan panelnya agar nanti pada saat pemasangan lebih mudah. Dan tidak tertukar pastinya. Ya, cukup mudah ya pemasangannya, pelepasannya. Nah, seperti ini kita kumpulkan berdasarkan blok yang sedang kita lepas. Kita tarik bagian kabel ini karena kita akan lepas bagian panel belakangnya. Nah, di sini ada beberapa baut, 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang harus kita lepas.
Sudah bagian samping kita akan lepas. Perhatikan ukuran skrup yang berbeda size-nya dengan yang kita sedang lepas. Biasanya nih bagian soket audio ini berbeda, ini yang kecil, gunakan yang kecil. Hati-hati jangan sampai dol. Ini pertama kali buka bautnya itu ada tekanan sedikit, lalu dilanjutkan dengan tekanan halus pelan, ringan, usahakan jangan sampai dol. Lepas dulu bagian sebelah sini. Panel depan kita lepas terlebih dahulu untuk memudahkan. Ini ada satu baut, jangan dipaksakan karena akan merusak. Akan skrup kecil, pin kecil. Ini saya gunakan obeng untuk HP. Nah. Oke. Kita akan angkat pelan-pelan, jangan sampai patah. Ini sudah terlepas. Ini kemungkinan untuk seri JVC itu menggunakan di bagian plat bawah itu terkunci dengan bagian grounding. Jadi nanti kalau misalnya kesulitan untuk lepas karena pertimbangan efisiensi pekerjaan, nanti lebih baik kita bersihkan dengan cara dari atas saja, tidak ada masalah, yang penting sudah bisa mewakili ya. Ini yang tadi saya maksud. Nah, ini komponen panel bagian depannya harus dilepas untuk memudahkan kita membersihkannya. Ini sebenarnya kan kerusakan di bagian sikring. Tadi sudah jelas sikringnya putus. Tapi langsung kita lakukan pengecekan juga agar tidak menghindari sikring bagian komponen yang lainnya rusak juga, dan juga sekalian melakukan pengecekan. Oke, di sini sudah terbuka. Ini yang tadi saya maksud, harus diangkat ke atas seperti ini. Sebelah juga. Nah, seperti ini ditarik ke atas, baru ditarik. Nah,
fleksibelnya itu bisa diangkat. Nah, ini harus sebelum kita lepas, kita perhatikan seperti ini. Kita lepas bagian ini, baut ini, baut kedua, kedua, 1, 2, cuman menggunakan 2 baut. Nah, ini adalah yang saya maksud. Ini ada biasanya JVC itu menggunakan pengunci seperti ini. Ya, bisa kelihatan ya detailnya seperti ini. Nah, pengunci ini nanti akan kita luluskan seperti ini caranya. Nah, seperti ini. Betul juga dengan yang lainnya. Ini ada, kalau tidak salah ada 4 nih. Nah, kita luruskan seperti ini, 1, 2, 3 di bagian sini. Nah, nanti ini kita buka juga. Kita rasakan sebelah mana yang masih ada penguncinya. Ini kurang lurus. Ini juga di bagian atas sebelum kita buka. Nah, sudah terbuka yang sebelah kiri. Lalu di sebelah kanan ini masih ada beberapa baut yang harus kita buka. Oke, kita eksekusi saja langsung. Ini cukup mudah membongkarnya. Saya tidak butuh waktu 20 menit. Ini baru 17 menit dari start kita mulai bikin video. Ini sudah hampir selesai untuk membongkar head unit ini. Gunakan obeng dengan kualitas bagus agar memudahkan pekerjaan Anda. Jangan gunakan obeng yang mempunyai permukaan kurang bagus, karena satu akan merusak baut, kedua akan menyulitkan pekerjaan kita. Ini sudah selesai. Kita lepas, kita taruh sesuai dengan baut posisinya dan panelnya agar memudahkan kita memasang kembali. Oke. Di sini sudah bisa kita angkat seperti ini. Yeay, dan berhasil kita angkat. Lalu langkah selanjutnya, karena kondisi sudah sangat kotor sekali dan memprihatinkan seperti ini, jangan sampai seperti kejadian yang kemarin sudah kita perbaiki itu ya. Kondisi yang parah, korosi parah, karena seperti ini tidak pernah dibersihkan, tidak pernah dibongkar. Akhirnya menyebabkan korosi di bagian IC utama seperti ini, korosi, dan akhirnya kaki-kakinya terangkat dan tidak ada yang terganggu aliran arus listriknya, sehingga mengakibatkan head unit tidak normal dan mati ya, seperti kemarin yang sebelumnya kita di video sebelumnya kita bongkar ya. Ini saya akan cuci bersih menggunakan air, lalu saya gunakan cairan khusus untuk mempermudah dan kita keringkan terlebih dahulu nanti. Ini kondisi kotor parah, kita cuci terlebih dahulu ya. Ini kita lanjutkan proses pencucian. Kita gunakan air biasa, karena ini sangat membantu proses memudahkan sebenarnya merawat head unit ini. Kita gunakan deterjen biasa, cuci. Nanti kita akan mempermudahkan untuk proses pengecekan komponen. Jika ada yang rusak nanti akan terlihat dibandingkan dengan kita mengecek dengan kondisi masih berdebu seperti ini ya. Setelah itu kita jemur benar-benar kering, baru kita bisa kerjakan lebih lanjut untuk melakukan pengecekan komponen. Hati-hati jangan terlalu kasar memperlakukan bagian buat PCB ini, karena sudah usia. Satu, kedua,
komponennya terlalu kecil. Kalau kita sikat terlalu keras, kencang-kencang, dikhawatirkan akan merusak komponen PCB itu. Niatnya memperbaiki justru akan merusak, itu yang dikhawatirkan. Ini seperti ini kan harusnya ada pas thermal paste-nya, tapi ini sudah hilang, sudah kering, tidak ada sama sekali. Mungkin seketika kinclong ya. Saya akan tambahkan treatment khusus di bagian IC-nya untuk menghilangkan korosi, menyebabkan juga. Lalu setelah ini kita keringkan. Lalu kita cek komponen per komponen, apakah ada komponen yang rusak. Oke, saya lanjutkan. Di sini sudah saya cuci bersih untuk panel-panel dan juga bukan PCB-nya. Dan selanjutnya kita akan lakukan adalah perakitan ulang untuk head unit double din Kenwood ini. Sebelum kita lakukan perakitan ulang, kita cek ya. Ini dari komponen-komponen tidak ada yang mencurigakan, dan juga sudah kita lakukan pengecekan. Jalur-jalurnya tadi normal, tidak ada masalah, dan tidak ada part-part yang short. Jadi aman untuk kita rakit. Jadi saya berambil kesimpulan kalau ini sebelumnya adalah short dari luar, bukan short dari dalam, yang menyebabkan si sikring ini putus. Lanjut untuk kita lakukan perakitan. Di sini ada satu baut warna hitam, pengunci 1, 2, 3 yang ada di bawah. Lalu ada baut satu lagi di bawah. Baut hitamnya ada di bagian grounding untuk FM tunernya di sini ya.
Kuncinya akan kita pasang, tinggal belokkan saja seperti ini. Ada 3 ya, 1, 2, 3 sudah terpasang semua, aman. Lalu kita pasang tombol remote control, kita posisikan di kedudukannya. Kita pasang untuk antena radionya seperti ini posisinya. Oke. Setelah terpasang, lalu kita akan pasang untuk kabel fleksibelnya terlebih dahulu. Posisinya menghadap seperti ini, untuk huruf L nya ke arah belakang. Kita masukkan ini ada bekas quality control mengecangkap kabelnya. Ini seperti ini ya. Lalu kita kunci dengan cara menekan ke bawah. Pastikan sudah terkunci dengan benar. Oke, lalu kita tinggal dulu bagian atasnya, kita akan pasang frame depannya terlebih dahulu. Bersamaan pasangnya. Sudah terpasang dan tinggal kita pasang struknya saja.
sudah terpasang. Lalu kita akan pasang pendingin di bagian samping ini. Nah, sebelum kita pasang, tapi kita tambahkan thermal paste terlebih dahulu. Skrup panjang 2 dan 3 di sini ya. Tapi kita pasangkan thermal paste dulu. Sudah ada. Oke, setelah bagian samping sudah selesai untuk pendingin transistornya, lanjut kita akan pasang ke bagian belakang panel seperti ini. Kita kunci juga sekalian. Satu, dua, tiga baut di sini. Dan yang terakhir di bagian bawah. Sudah hampir selesai. Di sini tinggal pendingin bagian belakang. Kita pasang. Seperti ini penempatannya 1, 2, 3. Kita pasang thermal paste juga 1, 2, 3, 4, 5, 6.
6 baut nanti yang menempel. Di sini sudah ada tulisan nomornya, angkanya 1 2 3 4 5 6 sesuai dengan nomornya. Sudah dikasih nomor di sini 1 2 3 5 dan 6. Jadi sebelumnya kita pasang, tambahkan thermal paste terlebih dahulu. Kita pasang sesuai urutan, kita masukkan. Dan kita kencangkan bautnya. Oke, baut pertama sudah, baut kedua. Lanjut baut ketiga. Kencangnya secukupnya saja, jangan terlalu kencang karena kalau sudah dorong kesulitan kita temukan. Yang keempat, lima, dan terakhir yang atas. Azan kita break dulu, nanti kita lanjut setelah azan. Oke, lanjut kita kerjakan. Oke, di sini sudah selesai untuk pemasangan bagian skrupnya. Lanjut kita pasang untuk bagian DVD playernya. Sebelumnya kita pasang terlebih dahulu bagian kabel fleksibelnya. Cara menarik terlebih dahulu penguncinya seperti ini.
Sudah kita kunci di bagian bautnya, lalu kita akan pasang bagian depannya, panel depan, dan penutupnya. Untuk bisa pasang terlebih dahulu, kita pasang sprutnya. Oke. Pasang di sini, dan terakhir ini bagian baut sebelah sini. Lalu kita pasang penutup bagian atas untuk cover. Ini bautnya sebelumnya memang hilang satu, kurang satu, kita carikan terlebih dahulu. Oke, sudah terpasang dan tinggal instalasi untuk bagian head unitnya. Panel depannya seperti ini. Bagian sini sudah, lalu pasang bagian samping bautnya. Oke, sudah terpasang dengan sempurna. Lihat di sini masih ada yang mengganjal. Kita posisikan
sesuai dengan dudukannya terlebih dahulu. Sini sudah presisi dan pas sesuai dengan dudukannya. Lalu kita akan pasang skrupnya di sini. Ya, selesai untuk pemasangannya. Dan ini adalah sikring yang baru. Kita tes terlebih dahulu. Kondisi bagus, normal. Ini sikring yang barunya. Ini saya pasang. Lalu saya pasang soketnya. Dan terakhir kita lakukan pengetesan. Oke. Oke, di sini saya akan pasang untuk kabel audionya, speaker, output speaker. Saya gunakan adaptor DC 12 volt. Oke, saya akan melakukan pengetesan. Kabel audio sudah, tinggal kita pasangkan antenanya. Ini panel-panel sudah saya cuci bersih ya. Oke, sudah saya nyalakan.
lanjutin nonton TV. Ayo, lihat di sini. Udah mau tahu? Sini dulu, sini dulu. Waktu itu. Ya, ini aja sih. Satu. Sepertinya ada kendala. Coba cek ulang. Sepertinya ada kendala. Sebelumnya kita tes tanpa menggunakan gasing tadi normal. Kita cari tahu permasalahannya di sebelah mananya. Ya, kita cari tahu. Tidak nyalanya pada saat sudah dipasang panel, sudah dipasang lengkap. Tapi pada saat tadi kita pasang sebelumnya normal, mau normal, dan ini kembali tidak mau menyala. Dimana letak penyebab tidak normalnya? Kita cari tahu. Kita cari tahu penyebab tidak mau menyalanya pada saat sudah dipasang lengkap. Kita bongkar lagi. Blok bagian mana yang menyebabkan double din ini tidak mau menyala atau korslet? Saya akan coba pasang bagian panel depannya terlebih dahulu. Setelah kita pasang bagian blok untuk DVD playernya, dan kita coba kembali apakah bisa menyala. Ternyata normal setelah kita lepas bagian DVD playernya. Artinya ini ada kerusakan di bagian DVD player. Entah bagian mananya yang short, kita harus cari tahu. Setidaknya tadi kita bisa tahu tadinya mati total, tidak nyala sama sekali ya. Sekarang sudah mau menyala, hanya saja tanpa menggunakan DVD player. Tapi setidaknya kita punya solusi dan kita tahu blok mana yang menyebabkan head unit ini tidak menyala. Jadi sebelumnya putus sikringnya, setelah kita ganti mau menyala, tapi pada saat kita pasang DVD playernya ini dia langsung mati seketika, tidak menyala. Atau bisa jadi dari sini bisa jadi kurang ampernya kurang tinggi, kurang gede, jadi tidak ngangkat untuk menyalakan DVD player, bisa jadi. Setahu saya memang biasanya seperti itu. Tapi kalau dilihat dari secara umum overall,
kerusakan ini bukan dari dalam komponen. Ini ada dua kemungkinan. Kalau nggak DVD playernya ini yang short, dia hanya satu dayanya yang kurang. Kebutuhannya mungkin 3 ampere, hanya disuplai 1 ampere. Ini kebetulan kita gunakan adaptor untuk router. Jadi cuman paling maksimal 1,5 ampere, kan kurang ampernya, jadi dia nggak mau ngangkat untuk DVD playernya. Ini bisa. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan tes di mobil. Nah, sementara ini kondisi unit sudah nyala, sudah normal, tinggal kita pasang coba bagian speaker. Sudah menyala ya radio, tapi statusnya protect karena DVD playernya belum terpasang. Coba kita pasang. Coba kita pasang terlebih dahulu. Statusnya protect. Ini ada trik dan tipsnya cara mengatasinya seperti ini. Ada caranya. Nah, seperti ini ya. Ini sudah normal. DVD playernya mau normal. Protect ini ada bagian kabel belakang, yang bagian kamera mundurnya harus disambungkan ke kabel bodi, jadi agar dia normal. Sebentar, saya akan lanjutkan. Setelah kita lakukan pengecekan, ternyata memang Protect ini menggunakan adanya sistem kelistrikan yang short. Jadi inilah penyebab utamanya pada sistem audio head unit ini tidak bekerja dengan normal, karena adanya komponen yang short ini pasti. Cuman kita harus cari tahu bagian mananya komponen yang short itu, harus kita bongkar ulang. Nanti akan kita buatkan video lanjutannya di part 2 nya. Untuk saat ini kita close dulu video perbaikan ini sampai sini, sampai kita lanjutkan video perbaikan lainnya. Mama, yang kecil habis. Oke.
Oke, kita coba menggunakan input dari AUX selain dari DVD playernya. Karena saya yakin ini DVD playernya mungkin bisa jadi bermasalah. Karena pada saat ke DVD player ini kita pasang, tulisan Protect itu muncul dan artinya ada permasalahan di bagian DVD player set di sini ya. Jadi ini di blok DVD playernya ini bermasalah. Kita harus cari tahu memang satu persatu. Ini kita akan skip dulu nanti videonya. Kita akan melakukan pengecekan saja di bagian FM tuner, AUX dan juga selain VCD ya. Nanti kita coba. Ini posisi tidak ada masalah, tidak ada kendala ini. Menyalakan tidak ada tulisan Protect. Artinya memang di bagian blok DVD playernya ini bermasalah. Ini yang menyebabkan si sekring tadi putus atau jebol dari sini. Jadi kesimpulan seperti itu ya teman-teman. Yang seharusnya ada juga mas. Yang pertama, kalau kita lihat cuma iklan saja bagi orang untuk ini radio sudah normal ya. Ini tinggal pasang antena saja, hanya saja tidak kita pasang karena dia akan menerima sinyal dan frekuensi yang cukup bagus. Nanti radio akan tertangkap dan pelanggan kita. Nah, dia akan muncul Protect pada saat kita pasang DVD player. Saya akan coba pasang sekali lagi untuk memastikan bahwa penyebab permasalahan Protect atau penyebab sekring jebolnya adalah pada DVD player. Karena di sini kalau dilihat dari bekas congkelan yang ada di sini, kemungkinan dia pernah macet atau nyangkut. Jadi sempat tidak normal. Penyebab utamanya di head unit ini. Penyebab utama pada kenapa sekringnya ini jadi jebol, jadi rusak, karena DVD playernya bermasalah. Matikan dulu, kita coba sekali lagi ya untuk memastikan kalau penyebab tulisan Protect atau short ini adalah pada DVD playernya, pada rangkaian DVD playernya. Sekali lagi kita pasang.
Oke. Nah, pada saat kita pasang DVD playernya, ini menunya jadi hanya ada dua, standby dan tuner saja. Standby, tuner, dan aux. DVD playernya justru hilang. Kita coba restart dengan cara matikan terlebih dahulu. Kita nyalakan ulang. Tuner, aux, dan standby. Menu CD-nya hilang. Oke. Kita sementara kita lepas terlebih dahulu untuk head unit ini, untuk DVD playernya kita lepas terlebih dahulu. Kita lakukan perbaikan di video yang terpisah, karena kalau kita lakukan perbaikan di video yang sama mungkin akan panjang banget durasinya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton channel Toko 46. Jangan lupa buat teman-teman semuanya yang suka dengan konten-konten semacam ini, perbaikan elektronik yang berkaitan dengan jaringan dan otomotif, silahkan gabung di channel Toko 46. Kita bakalan ada banyak hal-hal unik dan menarik lainnya kita bahas dan kita ulas di channel Toko ini. Jangan lupa juga subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi terbaru apa saja dari toko kita. Oke, akhir kata terima kasih buat teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses luar biasa. Ini kita temukan tombol reset di bagian depan nih ya. Ternyata ada tombol resetnya. Ini untuk mereset dan mengatasi tulisan protect yang ada di head unit ini ya. Apakah benar bekerja dan berjalan normal setelah kita tekan tombol reset? Nah, di sini sudah normal kembali. Tapi tetap pada saat kita pasang untuk DVD playernya ini kembali tidak mau normal nih head unit ini.